Sebagian orang kafir menganggap Al-Quran sebagai karangan Nabi Muhammad, bukan wahyu dari Allah. Mereka menuduh Nabi Muhammad menyusun Al-Quran dengan bantuan orang lain, atau bahkan menganggapnya sebagai hasil dari syair atau dongeng semata. Tetapi Al-Quran bukanlah karangan Nabi Muhammad, tetapi sebagai wahyu dari Allah. Klaim bahwa Al-Quran adalah karangan Nabi Muhammad adalah salah besar dan keliru. Al-Quran berisi berbagai ayat yang membahas fenomena alam semesta yang beberapa di antaranya baru ditemukan oleh ilmu pengetahuan modern. Hal ini dianggap sebagai salah satu bukti kemukjizatan Al-Quran. Berikut adalah beberapa fenomena alam yang disebutkan dalam Al-Quran dan terbukti secara ilmiah. 1. Dua laut yang bertemu namun tidak menyatu. Fenomena alam, yakni fenomena bertemunya dua lautan ini, sudah menjadi perbincangan semua ilmuwan dunia. Bahkan banyak sekali ilmuwan-ilmuwan yang mengkaji tentang fenomena ini. Di sini muncullah pertanyaan-pertanyaan. Apakah ada dinding yang membatasi kedua lautan itu? Kenapa kedua air itu tidak boleh bercampur menjadi satu? Lantas bagaimanakah pandangan Al-Quran tentang fenomena ini? Setiap laut memiliki warna yang berbeda dari laut yang lain. Ada yang berwarna biru pekat, biru, dan hitam. Perbedaan warna ini disebabkan suhu yang ada di antara laut tersebut. Perbedaan warna dan suhu itu juga terlihat ada garis lurus yang berwarna putih seakan menjadi pemisah antara satu laut dengan laut yang lain. Nah, garis itulah yang disebut dalam Al-Quran dengan istilah barzakh atau batas. Di Al-Quran, Allah telah menjelaskan apa itu barzakh dalam surah Ar-Rahman ayat 19 dan 20. Artinya, Dia membiarkan di dua laut yang mengalir yang kemudian bertemu. Di antara keduanya ada batas yang tidak dilampaui masing-masing. Dua, api di dasar laut. Salah satu bentuk fenomena alam yang termuat dalam Al-Quran adalah mengenai munculnya gunung berapi di dasar laut. Jika dianalogikan secara sederhana, pastinya hal tersebut sangatlah membuat heran. Bagaimana bisa kedua unsur yang seharusnya saling berlawanan seperti api dengan air bisa bersatu dalam satu tempat yang sama? Namun, tentu saja hal tersebut bukan tidak mungkin terjadi. Tentu pasti ada penyebab dan asal-muasalnya. Untuk menjawab persoalan tersebut, dapat dikaitkan dengan ilmu sains maupun dengan ilmu agama seperti yang tertuang dalam Al-Quran. Jika dihubungkan dengan ilmu sains, fenomena munculnya gunung berapi di dasar laut memang mungkin bisa saja terjadi. Hal tersebut disebabkan karena lapisan penyusun di kerak bumi yang meliputi kerak benua dan kerak samudera. Kemudian, dalam Al-Quran sendiri, Allah telah berfirman mengenai adanya api di dasar laut. Hal ini dijelaskan di surat At-Tur ayat 1-8 yang artinya, demi bukit dan kitab yang ditulis pada lembaran yang terbuka, dan demi Baitul Makmur dan atap yang ditinggikan, yaitu langit dan laut yang di dalam tanahnya ada api, sesungguhnya azab Tuhan pasti terjadi, tidak seorang pun yang dapat menolaknya. Dari ayat tersebut dapat digarisbawahi pada salah satu ayat yang dengan jelas menafsirkan tentang laut yang di dalamnya terdapat api. Hal ini terbukti ketika abad ke-20, seiring dengan berkembangnya ilmu teknologi dan kelautan, memungkinkan para ilmuwan untuk melakukan observasi lautan. Gunung berapi di dasar laut ini ditemukan secara tidak sengaja oleh seorang ahli geologi asal Amerika dan Rusia, yaitu Ronald Clint, Anatol S., dan Yuri Bogdanov di lepas pantai Miami. Tiga, ledakan raksasa atau Big Bang.
Big Bang diyakini sebagai peristiwa yang menyebabkan terbentuknya alam semesta. Teori asal-usul alam semesta ini adalah salah satu hal ilmiah yang paling penting yang disebutkan dalam Al-Quran. Hingga 100 tahun yang lalu, diyakini bahwa alam semesta tidak memiliki pencipta dan selalu ada. Tetapi Albert Einstein selama studi pesan lapangannya menantang keyakinan ini ketika dia mempresentasikan teori bahwa alam semesta adalah kekuatan yang mengembang tumbuh seperti balon. Fenomena ini telah disebutkan dalam Al-Quran surah Al-Anbiya ayat 30 yang muncul berabad-abad sebelum terungkapnya teori Big Bang. Dan apakah orang-orang kafir tidak mengetahui bahwa langit dan bumi keduanya dahulunya menyatu, kemudian kami pisahkan keduanya, dan dari air kami jadikan segala sesuatu yang hidup? Maka mengapakah mereka tidak juga beriman? Garis edar tahta surya. Matahari, planet, satelit, dan benda langit lainnya bergerak dalam garis edarnya masing-masing. Al-Quran surat Al-Anbiya ayat 33 dan surat Yasin ayat 38 menjelaskan mengenai fakta ilmiah itu dan terbukti kebenarannya. Banyak ayat dalam Al-Quran yang menjelaskan tentang alam semesta dan tata surya. Beberapa di antaranya seperti dalam surat Al-Anbiya ayat 33. Dan dialah yang telah menciptakan malam dan siang, matahari dan bulan. Masing-masing dari keduanya itu beredar di dalam garis edarnya. Kemudian surat Yasin ayat 38 sampai 40. Dan matahari berjalan di tempat peredarannya. Demikianlah ketetapan yang Maha Berkasa lagi Maha Mengetahui. Dan telah kami tetapkan bagi bulan manzilah-manzilah, sehingga setelah dia sampai ke manzilah yang terakhir, kembalilah dia sebagai bentuk tanda yang tua. Tidaklah mungkin bagi matahari mendapatkan bulan, dan malam pun tidak dapat mendahului siang, dan masing-masing beredar pada garis edarnya. Selain itu, Al-Quran juga mengandung ayat-ayat yang berbicara tentang penciptaan langit dan bumi serta fenomena-fenomena alam lainnya. Ayat-ayat ini tidak dimaksudkan untuk mengajarkan ilmu pengetahuan modern, tetapi untuk memberikan pelajaran tentang kebesaran Allah dan mendorong manusia untuk merenungkan ciptaannya. Kehadiran fakta-fakta ilmiah dalam Al-Quran yang baru terungkap seiring perkembangan zaman dianggap sebagai salah satu bukti kebenaran Al-Quran dan menjadi salah satu bentuk mujizat yang diturunkan kepada Nabi Muhammad. Bagaimana menurut kalian? Ada tambahan? Silahkan tulis di kolom komentar ya.